dan banyak dari Dokter Nurmiati Amir. Ini saya mungkin untuk melengkapi saja. Jadi tidak terlalu banyak yang saya paparkan, lebih kepada pelengkap. Nanti yang kita harapkan memang pas tanya jawab ilmu yang banyak dari Dokter Nurmiati Amir. Oke, slide siklotim ini saya berikan penjelasan memang merupakan bagian gangguan suasana perasaan. Mungkin orang sebagian besar lebih mengenal bipolar daripada siklotim. Kenapa? Memang ini sangat langka dan jarang. Dan dia karakteristiknya menyerupai bipolar, namun lebih ringan. Dan dia lebih kronis dari bipolar. Slide. Ya, sebagian orang mengatakan seolah-olah hidup saya ini ajaib, dijalankan oleh dua arus listrik, kutub positif gembira dan negatif putus asa. Mana kutub yang berjalan yang mendominasi dia saat itu. Jadi banyak keluhan yang cukup cepat perubahannya. Apa sih definisinya siklotim? Siklotim itu dari kata cycle yang berarti berputar, timik perasaan. Jadi perasaan yang atau mood yang swing dalam keadaan di mana perasaan seorang mengalami perubahan, episode depresi dan hipomania pada tingkat yang ringan. Jadi lebih ringan daripada bipolar. Slide. Karena sering tidak dikenali, ini harusnya berhati-hati karena bisa berkembang menjadi bentuk bipolar yang lebih parah. Siklotimia ini dapat meningkatkan peluang sekitar 15% sampai 50% resiko menjadi bipolar. Dan onsetnya ini biasanya pada remaja. Mereka mengatakan sering sulit konsentrasi, terlalu aktif, banyak sebagian melakukan penyalahgunaan zat, gangguan tidur. Nah, kemungkinan di antara individu ini sebenarnya sudah mengalami gangguan siklotim. Penting sekali didiagnosis secara dini. Mereka mengatakan, oh ini anak muda, masih karena hormonal, puber, dan sebagainya. Oh normal aja. Nah, sebagian kalau sudah menggunakan narkoba mungkin ke arah sana. Episodenya berulang dan kronis, dan pengobatannya sering terlambat. Nah, kalau sudah terlambat bisa jatuh ke arah bipolar. Slide. Nah, dari yang kita bahas, gangguan suasana perasaan ini yang berhubungan dengan gangguan ke bipolar atau siklotim itu mempengaruhi 4 area: emosi, kognitif, somatik atau tubuh, dan perilaku. Slide. Emosinya tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Dr. Eti, mengalami depresi, ya kalau itu hilang minat, hilang semangat, gak ada energi, dan ada episode hipomanik atau manik, semangat, kurang tidur, banyak ide, banyak bicara, euforia. Slide. Sedangkan untuk kognitif, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan depresi, ya dia rasa pikirannya rasa bersalah, nggak berguna, konsentrasi terganggu. Sedangkan beberapa pasien merasakan, wah kalau saya lagi manik nih bagus banget dok, saya lagi rajin, pikirannya cemerlang. Nah itu nanti akan kita bahas. Gimana terhadap tubuh? Ya tubuh kalau orang depresi lelah, nyeri, nafsu makan berkurang, dan begitu juga kalau manik kurang tidur, gangguan ya motorik karena dia sangat aktif. Slide. Ya, perilakunya yang kalau depresi ya perlambatan gerakan, malas-malasan. Tadi sudah dijelaskan secara baik, detail oleh Dr. Eti. Dan kalau pasien manik itu dia energik, provokatif. Wah, sering ngadu domba, istilahnya ngehasut, dan ya terkesan genit, aktif, sering mengganggu, seduktif, dan sebagainya. Slide. Nah, kalau kita lihat tadi epidemiologinya juga sudah dijelaskan, bipolar tipe 1 dan tipe 2, tipe 1 0 sampai 2,4%, tipe 2 0,3 sampai 4,8%, tapi kita lihat siklotim cukup tinggi, 0,5 sampai 6,3%. Nah, di sini bisa menjadi potensi menjadi gangguan
bipolar, sehingga seharusnya sudah diantisipasi sejak dini, diterapi dengan baik siklotimnya. Slide. Ya, untuk siklotim sendiri, dia berkisar 0,4 sampai 7%, prevalensi gangguan mood sekitar 3 sampai 5%. Ya, populasinya pria dan wanita sama, ya. Sebenarnya perempuan lebih tinggi dibandingkan pria pada klinisnya. Slide. Tadi etiologinya juga sudah dijelaskan, multifaktorial, ada genetik, karena toksin, karena stresor, karena perubahan neurotransmitter. Faktor genetik sekitar 4-14%, kalau ada yang kembar, monozigot 85%, twins sekitar 20%, faktor keturunan, kalau orang tua satu punya keturunan, faktor keturunan yang orang tua pria dan wanita, ibu bapaknya, nah, kans anaknya menjadi gangguan sekitar 60-65%. Slide. Nah, tadi dikatakan memang ada masalah di otak. Masalahnya adalah perubahan neurotransmitter atau tidak stabilnya. Neurotransmitter yang kita katakan di sini yaitu serotonin, dopamin, norepinefrin, GABA. Nah, ini mempengaruhi BDNF. Slide. Nah, di situ peran-peran neurotransmitter, beberapa misalkan dopamin, ini mempunyai rasa kesenangan, motivasi, drive terhadap seks, tadi kan boros, perilaku seks. Nah, ini mempengaruhi juga mood, ya, begitu juga serotonin, mempunyai kecerdasan, dia lebih kemampuan berpikir, obsesi, kompulsi, memori, pusat di situ, serotonin pusat memori dan konsentrasi yang tinggi. Slide. Di sini tidak saya bacakan secara detail, kita mengikuti karakteristik DSM-4, gangguan ini harus terus-menerus minimal di 2 tahun. Sedangkan pada anak-anak atau remaja, terus-menerus gangguan mood yang tidak stabil tapi ringan, entah depresi ringan, hipomanik, ini minimal di 1 tahun. Slide. Dan kriteria ini tidak termasuk kalau gangguan psikiatri lainnya atau penggunaan zat-zat, dan juga tidak termasuk kalau dia dalam waktu 2 bulan ada perbaikan. Biasanya memang fase 2 tahun, selama 2 tahun dia ada episode normal di antara 1 sampai 2 bulan. Nah, biasanya gejalanya seperti apa sih? Kalau di siklotim ini, yang depresi ringannya biasanya lekas marah, gangguan tidur, banyak tidur, kurang tidur, gangguan makan, banyak makan, kurang makan, mudah lelah, yang nggak ada minat, putus asa, konsentrasi menurun. Ini gejala-gejala depresi yang ringan. Bagaimana maniknya? Pede sekali, banyak bicara, nggak fokus, ya, pikirannya kacau, loncat-loncat, saya mau itu, sering argumen, jadi irritable banget. Orang ngomong apa, maunya dia, istilahnya kalau anak muda bilang, mau nyolot aja nih. Jadi impulsif, ya, boros juga termasuk. Ya, beberapa mengalami campuran. Jadi kalau siklotim tadi gejalanya bebasnya tuh 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan dia normal, ini tidak masuk siklotim tadi yang saya katakan. Suasana hati yang hipotim dan depresi ini sudah dijelaskan juga tadi. Biasanya anak-anak sekolah atau anak-anak remaja ini kurang sadar. Mungkin kalian yang remaja, kalau punya pacar, kok pacar saya baper ya, nonton film aja. Padahal filmnya ya nggak begitu sedih-sedih amat, cuman lebay, nangis gitu. Terus kalau dikasih pujian, gembira-gembira luar biasa. Ya dipikir anak remaja ini biasa, tapi hati-hati kemungkinan dia mengalami siklotim. Dan ini tidak boleh ada diagnosis lainnya. Ketika dia menjadi depresi berat atau manik, gejala-gejala ini gagal didiagnosis siklotim. Jadi mungkin bisa lari ke depresi mayor atau bipolar. Ini didiagnosis banding dengan bipolar, gangguan depresi, atau gangguan penggunaan zat, dan gangguan lainnya. Slide. Oke, prognosisnya gimana? Prognosisnya sebenarnya lebih baik, dia memang kronis.
Cuman kalau tidak diobati menjadi lebih buruk nantinya, bisa ke bipolar tipe 1 atau tipe 2. Ya. Kalau dia kita obati sejak dini, kemungkinan bisa kembali ke normal dan lebih cepat pemulihannya. Nah, kapan ini menjadi bipolar? Bipolar, B-nya bad, behavior-nya kita lihat, dia agresi, disinhibisi, I-nya irritable, mood-nya, P-nya ini ada ciri psikotik. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nurmiati Amir, ada halusinasi atau waham. Biasanya onsetnya lebih dini itu lebih buruk, moodnya labil, terdapat atypical atau disertai gejala ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, respon buruk terhadap pengobatan. Nah, kemungkinan besar ini akan berubah menjadi bipolar. Slide. Pengobatannya sudah dijelaskan dengan detail secara farmakologis dan psikologis tadi sangat detail. Slide. Nah, saya hanya menambahkan kenapa harus pengobatan ini jangka panjang tadi. Tidak mungkin minum obat seminggu, 2 minggu, sehingga supporting family itu penting. Kenapa? Ketika ada stresor, neurotransmitter ini tidak stabil, akan mempengaruhi hipokampus. Hipokampus itu pusat konsentrasi dan memorinya ini akan terganggu. Dan amigdala, suasana perasaannya pun akan terganggu. Nah, obat-obat ini harus jangka panjang. Kalau tidak jangka panjang, untuk perbaikan sel-sel sarafnya ini tidak maksimal. Slide. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada penelitiannya, ketika stres, sel saraf kita mengecil, dan ketika tidak stres, sel sarafnya cukup baik. Nah, untuk perbaikan sel-sel saraf ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga dibutuhkan pengobatan jangka panjang. Sehingga family supporting system itu penting sekali supaya pasien mau mentaati minum obat secara teratur. Nah, tadi sudah dijelaskan, tadi obat-obat untuk depresi dan mania, mood stabilizer, dan antidepresan. Kalau ada depresi ini untuk bipolar, depresi berat ciri psikotik diberikan antipsikotik. Untuk manik ya banyak sekali mood stabilizernya, ada lithium, aripiprazol, quetiapin, olanzapin, dan sebagainya. Slide. Untuk terapi psikologis, brain activation, ITP, interpersonal psikoterapi itu penting, baik bipolar maupun depresi itu sosialisasinya buruk, sehingga kita menganjurkan untuk psikoterapi family. Pertama adalah kelekatan di family, derajat pertama, terus kembali ke mungkin ke sepupu, ke tante, terus saja kita terapi. Dan activation, biasanya kita mulai dengan aktivitas apa yang dia sukai, sehingga dia bisa melakukan aktivitas lebih baik lagi. CBT biasanya diberikan untuk pikiran-pikiran negatif ke arah positif, baik pada depresi, dia tidak berguna, dia tidak bahagia. Nah, kita belajar memberikan pikiran-pikiran yang positif apa yang bisa kita berikan pasien. Dan sedangkan untuk yang manik, kita latih, misalkan dia boros, kita berikan pelajaran, dia melatih kalau mau beli itu dia bisa antisipasi benda-benda yang sudah dia beli, jenisnya apa, warnanya apa, ini kita lakukan terapi. Ya, mungkin ini akan diberikan lebih dalam lagi oleh psikolog. Slide. Ya, saya rasa sekian saja, karena yang kita harapkan adalah nanti tanya jawab lebih detail lagi biar dapat semuanya dari narasumber. Sekian, terima kasih.